Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Alfitur Muhammad Haikal Fitrah, NIM 031, saya Mita Darista, NIM 037, dan Muhammad Ilman Abi, NIM 042. Kami akan menyampaikan materi tentang hakikat KTSP. Dan ini merupakan subbab materi pada materi kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar KTSP, dan kedua tujuan dan landasan KTSP, ketiga ada karakteristik KTSP, keempat penyusunan KTSP, dan kelima asumsi KTSP. Konsep dasar KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP. Yang pertama, KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Yang kedua, sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. KTSP untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuan dan landasan KTSP. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memperdayakan sumber daya manusia yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Tujuan dan landasan KTSP. Tujuan melaksanakan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum pada standar isi dan standar kompetisi lulusan (SKL), serta panduan menyusun KTSP. Sebelum melaksanakan KTSP dalam pembelajaran, semua pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran, terutama guru, kepala sekolah dan pengawas harus benar-benar 1. Memiliki komitmen. 2. Memahami KTSP secara benar. 3. Memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan 4. Mampu melaksanakan dalam pembelajaran sehingga harapan untuk melihat proses pembelajaran yang baik dan efektif bukan hanya merupakan slogan belaka, tapi benar-benar menjadi suatu kenyataan. Tujuan dan landasan KTSP. Landasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun dan 3. Karakteristik KTSP. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan tetapi melalui komite sekolah. 3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksanaan kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. 4. Tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan.
prosedur penyusunan KTSP, menetapkan tim pengembang kurikulum TPK beserta uraian tugas. TPK menyusun program kerja pengembangan KTSP, melakukan analisis konteks meliputi analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kurikulum, analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan, analisis ketersediaan sumber daya pendidikan, menyusun draft atau melakukan review. Kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop atau semacamnya. Melakukan penyelarasan kurikulum dengan institusi pasangan atau studi. TPK menyusun program kerja pengembangan KTSP. Finalisasi dokumen, penetapan, dan yang terakhir pengesahan. Diagram alur penyusunan KTSP. Kepala sekolah membentuk tim pengembang KTSP. Tim pengembang menyusun rencana kerja, kemudian ada workshop. Yang pertama analisis konteks, yang kedua penyusunan draft, yang ketiga review dokumen, penyelarasan kurikulum dengan studi, finalisasi dokumen, penetapan, pengesahan secara elektronik, dan pemanfaatan dokumen. Asumsi KTSP. Asumsi KTSP dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Asumsi merupakan parameter untuk menentukan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Konsistensi dan validitas setiap kompetensi harus sesuai dengan asumsi, meskipun tujuannya selalu diuji kembali berdasarkan masukan yang memungkinkan terjadinya perubahan. Demikian presentasi dari kami. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.